Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 6? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita insya Allah akan belajar PAI kembali dengan Bu Uli. Tapi sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, hari ini insya Allah kita akan membahas PAI bab 8 tentang iman kepada qada dan qadar. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah agar teman-teman mengetahui pengertian qada dan qadar. Kemudian juga teman-teman dapat mengetahui dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari qada dan qadar. Kemudian bagaimana kita bersikap terhadap qada dan qadar. Ya. Mari kita mulai ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu dalil tentang qada dan qadar yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu di Quran surat Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan dia tidak mempunyai anak. Dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ini dalilnya ya. Pengertian qada dan qadar. Pengertian qada. Jadi secara bahasa, qada itu adalah hukum, ketetapan, ya, artinya ya, perintah, kehendak, pemberitahuan dan juga penciptaan. Sedangkan menurut istilah Islam, qada itu adalah ketetapan Allah. Mohon maaf ini boleh ditipu ya. Ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Ya. Sedangkan pengertian qadar secara bahasa itu kepastian, peraturan dan juga ukuran. Kalau menurut istilah Islam, qadar itu adalah perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Jadi kalau misalnya diambil contoh gini, misalnya Ahmad gitu ya. Ahmad ini mau belajar di pesantren Husnul Khotimah di Kuningan. Dia SMP-nya melanjutkan ke sana, MTS Husnul Khotimah Kuningan. Nah, sebelum Ahmad ini lahir gitu ya, bahkan sejak zaman azali Allah itu telah menetapkan bahwa Ahmad ini nanti SMP-nya bahkan akan melanjutkan di Husnul Khotimah gitu ya. Nah, ketetapan Allah di zaman azali itu namanya qada. Sedangkan kenyataannya saat si Ahmad ini masuk ke Husnul Khotimah itu dinamakan qadar atau takdir. Nah, teman-teman semua udah pasti mengetahui ya bahwa qada dan qadar itu adalah termasuk rukun iman. Yang keberapa? Ya betul, yang ke-6 gitu ya. Nah, berarti kita wajib untuk percaya, wajib meyakini kepada setiap qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, gitu ya. Nah, manusia itu sendiri nggak ada yang tahu qada dan qadar atas dirinya.
dia bakal tahu ketika sudah terjadi gitu ya, sudah menjadi ketetapan Allah itu sudah terjadi. Misalnya tadi si Ahmad gitu ya masuk pesantren Husnul Khotimah. Oh, ternyata Allah menakdirkan saya SMP-nya di Husnul Khotimah nih gitu. Dia baru tahu. Tapi waktu dia SD dia tahu nggak? Dia belum tahu gitu ya. Nanti dia SMP-nya di mana? Nanti si Ahmad ini menikah dengan siapa? Dia belum tahu. Dia akan tahu ketika dia baru tahu gitu ya, ketika ketetapan Allah itu telah terjadi gitu ya. Nah, dan juga ketika Allah sudah menetapkan suatu takdir kepada seorang manusia gitu ya, tidak akan bisa ada orang yang menghalanginya gitu ya. Dan semua takdir manusia itu telah tercatat, tertulis rapi di dalam Lauh Mahfuz gitu ya. Segala ketetapan Allah itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz gitu ya. Nah, karena kita ini belum tahu takdir kita gitu ya, maka kita diperintahkan, disyariatkan untuk selalu berusaha dan juga berdoa agar ketetapan Allah itu bisa kita terima dengan baik gitu ya. Dan ketetapan Allah itu adalah pasti ketetapan yang baik gitu ya. Jadi bagi seorang muslim itu kita wajib meyakini bahwa qada dan qadar Allah itu benar adanya gitu ya, baik itu menguntungkan atau merugikan, baik itu takdirnya mudah atau takdirnya ternyata sulit gitu ya, baik itu kebahagiaan atau kesengsaraan. Jadi kita harus tetap menerima gitu ya takdir Allah. Nah, termasuk dalam masalah qada dan qadar itu Allah telah menetapkan takdir menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi manusia atas ikhtiar yang dilakukan oleh kita. Jadi segala hasil yang diperoleh manusia dari usaha yang telah dia lakukan ditentukan oleh Allah gitu ya. Walaupun dia sudah berusaha dengan sangat keras gitu ya, tetap takdir yang itu yang menentukan Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha dan berdoa, tapi ketetapan itu tetap Allah yang menentukan gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, sikap kita gitu ya, seorang mukmin terhadap qada dan qadar. Yang pertama adalah menerima dengan menerima takdir yang kita senangi dengan bersyukur gitu ya. Takdir yang baik gitu, misalnya tadi si Ahmad alhamdulillah keterima di Husnul Khotimah, maka dia bersyukur gitu ya. Dan juga menerima takdir yang kurang sesuai, maksudnya kurang sesuai dengan perasaan kita ya, kurang suka, dan kita kayaknya sedih gitu menerima takdir itu. Tapi kita tetap harus menerima dengan sabar gitu ya. Takdir baik buruk manusia itu, takdir baik buruk yang menimpa kita itu harus kita yakini gitu ya, bahwa itu adalah ketetapan Allah gitu ya, gak ada satupun yang dapat mengubahnya ya. Maka ketika kita mendapatkan takdir yang baik gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersyukur. Tapi kalau kita menerima takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya, kita harus bersabar dan yakinlah pasti ada hikmah di balik setiap kejadian yang kita alami. Dulu Bu Uli mau masuk kampus itu, Bu Uli nggak diterima di UPI. Terus dari UPI Bu Uli dulu ikutan PMDK gitu ya, nggak diterima di UPI. Sedih nggak? Sedih gitu ya. Terus akhirnya Bu Uli coba ke UNY. Di UNY nggak diterima juga gitu ya. Sedih nggak? Sedih gitu ya. Kemudian Bu Uli coba ke UNJ. Alhamdulillah waktu itu Bu Uli ikut UMB ya, ikut ujian masuk bersama. Pilihan pertamanya UI, pilihan keduanya UNJ. Diterimanya di UNJ. Alhamdulillah
gitu ya, diterima di BK. Dan ternyata ada hikmahnya gitu ya. Kalau Bu Uli misalnya nih kuliahnya di UNY, belum tentu kan Bu Uli ketemu sama teman-teman. Nah, jadi setiap takdir itu, setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita, kita juga harus meyakini bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita gitu ya. Dan kita harus bersabar atas takdir yang tidak kita sukai, dan juga kita harus bersyukur terhadap takdir yang sesuai dengan keinginan kita. Itu ya. Kita harus ingat bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar gitu ya. Ketika kita mendapatkan takdir yang kurang kita sukai, kita harus ingat gitu ya, innallaha ma'as sabirin. Kemudian sikap kita yang kedua adalah ikhtiar gitu ya, berusaha, bermujahadah gitu ya, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh atas apa? Bersungguh-sungguh atas usaha yang sedang kita kerjakan agar mendapat hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi misalnya tadi si Ahmad gitu ya, dia pengen masuk ke husnul khotimah gitu ya, maka dia harus bermujahadah, bersungguh-sungguh gitu ya, agar mendapatkan kesuksesan gitu ya, keberhasilan masuk ke husnul khotimah gitu ya, meraih cita-citanya itu gitu ya. Nah, kalau dia malas-malasan, akan sulit gitu ya mencapai cita-citanya. Dan karena kata Allah itu kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga sampai gitu ya, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu gitu ya, kita berusaha gitu ya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Kalau cuman usaha aja tanpa berdoa, ya itu namanya orang yang sombong. Tapi kalau berdoa aja tanpa usaha, itu juga orang yang kurang sempurna gitu ya usahanya. Dengan berdoa kita berharap agar segala qada dan qadar yang Allah tetapkan kepada kita itu menjadi berkah gitu ya untuk hidup kita. Kita berdoa gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tawakal atau berserah diri. Setelah kita berusaha gitu tadi dengan belajar bersungguh-sungguh, kita juga kemudian berdoa. Yang terakhir adalah tawakal gitu ya. Nah, tawakal itu adalah sikap berserah diri setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Jadi kita usaha dulu. Kita usaha dulu, kita doa dulu, baru kita tawakal gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar. Nah, kan ada orang-orang yang berpikiran gini, udahlah nggak usah berusaha lah, kan itu udah ada takdirnya. Nah, nggak boleh gitu juga gitu ya, kita tetap harus ikhtiar gitu ya, berusaha gitu ya, agar keinginan kita itu dapat tercapai. Nah, iman kepada qada dan qadar ini artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan yang terbaik gitu ya untuk setiap makhluknya. Nah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk darah, segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Allah mengutus malaikat, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan tentang ajalnya, tentang rezekinya, tentang amal perbuatannya, dan jalan hidupnya. Jadi dia itu senang atau sengsara gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, dari hadis ini gitu ya, Allah kan sudah menentukan gitu ya takdir manusia itu sebelum dia lahir. Jadi waktu dia masih di kandungan aja itu sudah ditentukan takdirnya. Nah, tapi walaupun manusia itu telah ditentukan nasibnya, bukan berarti gitu ya kita hanya tinggal diem, duduk, tunggu nasib gitu ya, tanpa berusaha, tanpa berikhtiar.
Jadi kita itu tetap wajib untuk berusaha gitu ya. Karena keberhasilan itu gak ujuk-ujuk gitu ya datangnya, pasti memerlukan suatu usaha, suatu ikhtiar gitu ya. Nah, terus apa Bu hubungannya antara qada dan qadar dengan ikhtiar? Ulama berpendapat gitu ya bahwa takdir itu ada dua macam. Nah, ada yang namanya takdir mu'allaq. Jadi takdir mu'allaq itu adalah takdir yang berkaitan dengan ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini. Itu ya. Jadi berkaitan dengan ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Itu ya. Tanpa melihat manusia ini beriman atau enggak. Contohnya tadi siapa ya? Yang si Ahmad Nurul. Contohnya misalnya si Nisa. Nisa ini punya cita-cita jadi dokter. Gitu ya. Karena dia punya cita-cita jadi dokter gitu ya. Dia belajar dengan tekun gitu ya untuk mencapai impiannya. Nah, akhirnya karena dia sudah belajar dengan tekun gitu ya, apa yang dia cita-citakan itu akhirnya terwujud gitu ya. Dia bisa menjadi seorang dokter. Nah, ini ada dalilnya di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Jadi takdir mu'allaq ini adalah intinya kita harus berusaha gitu ya untuk mencapai keinginan kita, karena kata Allah ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu ya. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha gitu ya untuk mengubahnya. Nah, kemudian ada takdir mubram yang kedua ya. Takdir mubram itu adalah takdir yang terjadi pada manusia tanpa diusahakan atau tanpa diminta oleh manusia. Itu semua atas kehendak Allah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita Bu Uli lahir sebagai di Indonesia gitu ya. Kan Bu Uli nggak milih. Waktu kecil teman-teman, waktu di dalam kandungan teman-teman milih nggak? Ya Allah, aku maunya jadi orang Amerika aja deh. Aku mau jadi orang bule. Kan enggak ya, kita nggak milih. Tapi itu semua atas ketetapan Allah gitu ya. Kita lahir di Indonesia, kita menjadi orang Indonesia. Ada yang sukunya Sunda, ada yang sukunya Jawa, ada yang sukunya Dayak gitu ya. Kemarin kita sudah bahas ya di Quran surat Al-Hujurat ya. Itu adalah kehendak Allah gitu ya. Manusia itu berbeda-beda. Kita dilahirkan dari Bu Uli ini dilahirkan dari orang tua yang bernama Bapak Juharta dan Ibu Ani. Itu Bu Uli nggak milih, tapi kan itu merupakan ketetapan Allah gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan takdir mubram, kita nggak bisa milih itu ya. Tapi ada yang namanya takdir mu'allaq yang berkaitan dengan ikhtiar gitu ya. Berusaha gitu ya kita agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita akan bahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, karena tadi ya qada dan qadar itu adalah rahasia Allah yang tidak diketahui oleh manusia gitu ya. Maka kita harus beriman gitu ya, meyakini bahwa setiap takdir itu ada hikmahnya. Setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Gitu ya. Hikmahnya itu apa aja sih? Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur gitu ya, dan bersabar. Ya, kita bersyukur atas kehendak Allah, atas takdir Allah yang baik gitu ya, yang kita sukai gitu ya. Yang misalnya kita nih harus banyak-banyak bersyukur ya Kak ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini teman-teman masih tidur di tempat yang nyaman gitu ya, bisa makan masih 3 hari sekali dengan lauk-lauk yang enak gitu ya. Padahal ada juga saudara-saudara kita yang mendapatkan kondisi yang tidak lebih baik dari kita gitu ya. Nah, makanya kita harus bersyukur dengan takdir baik yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Karena keberuntungan itu adalah nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya ketika misalnya ternyata nih, misalnya ketika pandemi ini ternyata berimbas gitu ya kepada
perekonomian keluarga kita gitu ya. Jadi misalnya yang tadinya makannya setiap hari pakai ayam pakai daging gitu ya, misalnya karena pandemi akhirnya makan dagingnya misalnya jadi seminggu cuma 3 kali. Nah, kita harus bersabar gitu ya. Mendapatkan ujian dari Allah itu kita harus bersabar. Perintah atau dalilnya itu ada di Quran surat An-Nahl, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah datangnya, dan bila ditimpa oleh kemudaratan maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu nikmat gitu ya, maka kita harus bersyukur gitu ya, jangan lupa untuk bersyukur. Dan ketika kita mendapatkan suatu ujian gitu ya, takdir yang kita kurang sukai gitu ya, maka kita harus bersabar dan minta pertolongan hanya kepada Allah gitu ya. Kemudian hikmah yang kedua adalah menjauhkan diri kita dari sombong gitu ya. Jadi karena kita yakin gitu ya bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya adalah titipan gitu ya, bukan milik kita. Harta kita itu bukan milik kita, teman-teman. Itu hanya titipan dari Allah gitu ya. Dan kalau ketika kita menyadari bahwa itu adalah semata-mata pemberian Allah, titipan dari Allah gitu ya, maka kita tidak akan merasa sombong, tidak akan merasa hebat gitu ya. Dan orang beriman itu juga tidak akan merasa putus asa gitu ya. Kalau misalkan lagi ditimpa kesulitan, lagi ditimpa musibah gitu ya, dia tidak akan putus asa gitu ya, terus berusaha gitu ya. Karena kenapa? Karena dia menyadari bahwa itu adalah ketentuan dari Allah gitu ya, maka dia akan terus berusaha gitu ya. Dia tidak akan putus asa gitu ya, karena dalam Al-Quran juga disebutkan wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk terus berusaha gitu ya. Walaupun misalnya kita sekarang gagal, kayak Bu Uli tadi ya. Bu Uli gagal diterima di UPI, di UNY. Bu Uli gak diterima, gagal gitu kan ya. Sedih gak Bu Uli? Sedih. Tapi Bu Uli, coba kalau misalnya Bu Uli putus asa gitu, udahlah aku gak mau kuliah aja, gak diterima di mana-mana. Akhirnya mungkin Bu Uli gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa jadi bu guru gitu ya. Tapi karena Bu Uli mencoba lagi gitu ya, Bu Uli mencoba lagi, alhamdulillah Allah takdirkan Bu Uli kuliah di UNJ, akhirnya Bu Uli berhasil gitu ya, bisa jadi guru. Jadi jangan berputus asa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memupuk sifat optimis dan rajin bekerja gitu ya. Jadi tadi ya, walaupun kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai gitu, misalnya tadi kegagalan, maka kita tetap harus optimis gitu ya, rajin bekerja, kita berusaha gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menenangkan jiwa. Jadi orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar itu dia akan akan tenang gitu ya jiwanya. Kenapa? Karena dia selalu menerima gitu ya, senang dengan apapun yang ditentukan oleh Allah gitu ya. Jadi menerima apapun yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Jadi misalkan ketika dia berhasil gitu ya, dia akan merasa tenang karena tahu oh ini pemberian dari Allah, alhamdulillah, dia bersyukur gitu ya. Kemudian ketika dia mendapatkan musibah atau gagal gitu ya, dia juga merasa tenang aja, ya ini dari Allah tuh. Kemudian dia beristirja gitu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Dia mengembalikan itu kepada Allah gitu ya, bersabar. Setelah bersabar dia berdoa, kemudian juga dia berusaha bangkit lagi gitu ya, coba lagi gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, ketika kita mengalami satu kegagalan gitu ya, jangan putus asa, coba lagi. Kalau misalnya kita putus asa gitu ya, ya kita tidak akan mencapai impian kita gitu ya. Makanya harus semangat dan terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Nah,
Itu saja yang bisa boleh sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.